pasar emas ini gila banget ya. Setelah 10 hari berturut-turut anjlok, tiba-tiba meledak. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah pemulihan ini beneran atau cuma jebakan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba dibayangin, setelah 10 hari harganya turun terus, dalam hitungan jam, boom, harga emas loncat lebih dari $370. Pergerakan dahsyat ini jelas bikin kaget seisi pasar, apalagi mereka yang mungkin baru aja nyerah dan jual di harga paling rendah. Nah, ini dia nih misteri utama yang akan kita coba pecahkan. Apa kita lagi lihat awal dari sebuah tren naik yang baru? Atau ini cuma lonjakan sesaat yang bakal ngejebak para pembeli yang kurang hati-hati? Mari kita cari tahu jawabannya. Oke, pertama-tama, mari kita lihat dulu apa sih sebenarnya pemicu di balik kenaikan harga emas yang gila-gilaan ini. Petunjuk pertama kita datangnya dari arena geopolitik. Ada semacam perang informasi yang lagi terjadi. Laporan yang simpang siur dan saling bertentangan dari Amerika Serikat dan Iran, inilah yang jadi biang kerok volatilitas pasar. Nah, di sini kita lihat ada dua cerita yang beda banget kan? Di satu sisi, Amerika bilang, pembicaraan lancar kok. Di sisi lain, Iran bilang, itu bohong, cuma perang psikologis aja. Kebingungan kayak gini jelas bikin para trader pusing 7 keliling, nggak tahu mesti percaya sama siapa. Kutipan dari analis ini ngerangkum situasinya dengan pas banget. Ketidakpastiannya emang masih tinggi, tapi setidaknya ada secercah harapan. Ada potensi perundingan damai yang dijadwalkan hari Kamis 26 Maret. Nah, ini faktor kunci yang harus banget kita pantau. Oke, cukup soal berita utama dan drama politik. Sekarang, mari kita beralih ke bukti teknis. Karena seringkali, grafik itu ceritanya lebih jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi di pasar. Coba deh lihat ini. Cuma dalam waktu 24 jam loh, semua indikator teknis untuk emas itu jungkir balik. Dari yang tadinya jelek banget, negatif banget, jadi positif banget. Ini perubahan yang, wow, drastis dan nggak bisa kita abaikan begitu saja. Yuk, kita bedah satu persatu ya. RSI-nya yang ngukur kecepatan harga, nunjukin momentum pembelian lagi kuat banget. Terus MACD, indikator tren favorit kita, akhirnya positif lagi setelah berminggu-minggu nilainya negatif. Tapi yang paling krusial, yang jadi bintangnya, adalah ini, terjadinya Golden Cross. Jadi apa sih Golden Cross itu? Gampangnya gini, ini tuh salah satu sinyal beli atau bullish yang paling legendaris dalam analisis teknis. Sinyal ini seakan-akan ngasih tahu para analis, hey, awas momentum pasar kayaknya udah berbalik arah ke atas. Makanya ini jadi bukti yang kuat banget dalam kasus kita. Dan buktinya nggak berhenti di situ. Ada lagi dari teori Elliott Wave yang gunanya itu untuk memetakan psikologi pasar lewat pola gelombang. Menurut analisis ini, koreksi besar-besaran yang kita lihat kemarin itu kelihatannya udah selesai. Titik terendah di $4.099 itu dianggap sebagai akhir dari gelombang C korektif. Artinya apa? Artinya fase selanjutnya bisa jadi adalah pergerakan naik yang baru. Jadi, poin utamanya adalah ini. Berdasarkan semua bukti teknis yang kita lihat, mulai dari Golden Cross, MACD yang positif, sampai analisis Elliott Wave, para ahli sekarang udah ganti haluan. Sentimen pasar udah berbalik 180 derajat, jadi condong ke arah bullish. Eits, tapi ceritanya belum selesai. Masih ada satu kepingan puzzle lagi yang harus kita perhatikan, yaitu data-data ekonomi penting yang bakal rilis hari ini. Oke, hari ini kita punya dua jadwal penting nih. Pertama, ada data inflasi dari Inggris. Kalau angkanya tinggi, ini bisa bikin dolar AS melemah, yang biasanya jadi kabar baik buat emas. Terus nanti malam, ada data harga impor dari AS. Nah, kalau yang ini angkanya tinggi, efeknya bisa sebaliknya, malah neken harga emas. Jadi kayak tarik tambang gitu kan? Oke, semua petunjuk udah kita kumpulin. Dari geopolitik, data teknis, sampai jadwal ekonomi. Sekarang, gimana caranya kita merangkai semua ini jadi sebuah strategi trading yang masuk akal? Kalau kita lihat probabilitasnya, kemungkinan terbesar untuk hari ini yaitu sebesar 55% adalah pergerakan bullish ini bakal lanjut. Skenario pasar bakal datar-datar aja ada di 30%, sementara skenario turun itu probabilitasnya paling kecil, cuma 15%. Jadi buktinya emang lebih berat ke satu sisi ya. Nah, ini dia rekomendasi spesifik buat para trader jangka pendek. Kuncinya adalah sabar. Jangan ikut-ikutan panik beli atau FOMO di harga puncak sekarang. Tunggu harganya koreksi sedikit ke zona beli yang ditargetkan. Dan yang paling penting, selalu kelola risikomu dengan masang stop loss. Tentu saja, nasihatnya beda lagi buat para investor jangka panjang. Buat mereka, rekomendasinya simple aja, tahan atau hold. Pemulihan ini dilihat baru sebagai awal dari sebuah tren yang lebih besar, dengan target yang jauh lebih tinggi dalam beberapa bulan ke depan. Angka ini penting banget, $4.099.
Ini adalah level terendah yang baru aja kita sentuh. Selama harga emas bisa bertahan di atas level ini, struktur bullish yang baru terbentuk ini kita anggap masih aman. Ini adalah benteng pertahanan kita. Dan kalau ini adalah angka kunci di sisi atas, kalau harga emas bisa nembus dan bertahan di atas $4.550, itu bakal jadi konfirmasi yang kuat banget kalau tren bullish yang baru ini beneran valid. Ini level yang harus kita taklukkan. Jadi kita akhiri dengan pertanyaan ini. Di satu sisi, kita punya data teknis yang kuat banget yang seakan-akan teriak, naik. Di sisi lain, kita punya agenda perundingan damai yang bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Jadi mana yang bakal menang? Berita utama di media atau pola yang tergambar di grafik? Nah, itu dia pertanyaan besar yang akan dijawab oleh pasar selanjutnya.